Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Kegelapan menutupi area di bagian dalam daerah iblis unik. Kadang-kadang ada cahaya yang bersinar, namun cahaya itu akan dimakan oleh kegelapan dalam sekejap mata. Dari waktu ke waktu, raungan brutal bisa terdengar yang bergema di kejauhan, dan bergema tanpa henti di seluruh penjuru tempat ini. Swoosh! Dua sinar cahaya terbang dengan cepat di udara pada ketinggian yang rendah. Tatapan waspada mereka terus-menerus memindai sekitarnya, sementara Yuan Power yang bersemangat mengelilingi tubuh mereka. Dua tokoh ini adalah Lin Dong dan Ling Qingzu, yang telah meninggalkan stas kuno pembakaran langit bersama-sama 3 hari yang lalu. Tujuan mereka secara alami adalah kolam surga kemurnian tertinggi di kedalaman daerah iblis unik. Ling Qingzu jelas agak heran, bahwa Lin Dong mengikutinya hari itu. Pada awalnya, dia jelas ingin menolaknya, karena sosoknya yang mulia, sombong, dan selalu menyendiri, karenanya dia tidak suka berutang budi kepada orang lain, terutama dengan orang ini, si Lin Dong. Sifatnya yang mulia dan arogan, membuatnya semakin sulit baginya untuk menerima hal ini. Namun pada akhirnya, setelah melihat senyum cerah di wajah pemuda itu, perasaan yang tak terlukiskan muncul dari hatinya. Penolakan yang tergantung di bibirnya, perlahan-lahan ditelan kembali. Sangat berbeda dengan karakternya yang dingin, angkuh, dan bangga. Ketika berkomunikasi dengan orang lain setiap hari, dia bersikap dingin namun mulia. Namun sikap dingin dan mulia ini selalu agak berbeda, ketika dia menghadapi Lin Dong. Meskipun perbedaan ini mungkin kecil dan halus, faktanya itu jelas memang ada perbedaan. Asal-usul perbedaan pada saat ini, hubungan yang tidak jelas dan rumit antara mereka berdua. Kami sudah memasuki kedalaman daerah iblis unik, iblis-iblis di sini semuanya sangat tangguh. Selain itu, meskipun iblis-iblis ini menyusahkan, kita masih harus waspada dengan yang lain, ucap Ling Qingzu. Hah, yang lain? Mendengar ini Lin Dong bingung sejenak. Dia jelas sedikit terkejut, apakah murid-murid dari sekte lain datang ke sini juga, tanya Lin Dong. Itu bukan murid dari sekte lain, jawab Ling Qingzu sambil menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Ada beberapa pencari harta karun di kedalaman daerah iblis unik ini. Siapapun yang dapat mencapai tempat ini, itu sama sekali tidak mudah. Mereka bisa dianggap ahli, bahkan di seluruh wilayah Suan Timur. Orang-orang ini sangat kuat, dan tidak akan mengejutkan jika beberapa dari mereka telah mencapai tahap kehidupan misterius. Selain itu, orang-orang ini juga tidak akan ragu-ragu, untuk menyerang murid sekte super jika ada harta atau manfaat bagi mereka. Ucap Ling Qingzu. Tahap kehidupan misterius, ucap Lin Dong kaget. Mata Lin Dong berkontraksi sedikit. Sepertinya orang-orang di luar tidak akan bisa dibandingkan dengan orang-orang ini, yang berada di daerah yang lebih dalam di wilayah iblis unik. Bahkan di antara sekte-sekte super, para ahli tahap kehidupan misterius akan memiliki status yang agak luar biasa, pikir Lin Dong. Di Unik Devil Region, jumlah penolakan seseorang akan meningkat dengan kekuatan seseorang. Namun kekuatan penolakan yang dihadapi oleh orang-orang dari tahap kehidupan misterius, tidaklah terlalu tak tertahankan. Namun kami dan mereka selalu memikirkan bisnis kami sendiri, dan mereka tidak akan ikut campur dalam persaingan sekte besar. Namun tempat ini pada dasarnya, tidak dicakup oleh persaingan sekte besar. Karena itu, kita harus berhati-hati, ucap Ling Qingzu dengan lembut menjelaskan. Lin Dong perlahan mengangguk. Orang-orang yang mampu bertahan dalam lingkungan seperti itu, tidak akan mudah dihadapi. Jika mereka diserang, itu akan menjadi sangat sulit dan bermasalah. Masih ada setengah hari, sebelum kita mencapai kolam surga kemurnian tertinggi, kolam itu terletak di lokasi yang agak tersembunyi, dan seharusnya tidak mudah ditemukan. Selain itu, kolam surga kemurnian tertinggi hanya akan muncul sebulan sekali. Dari apa yang aku hitung, kolam itu harus muncul hari ini. Karena itu, kita harus meningkatkan kecepatan kita, sehingga orang lain tidak mencapainya terlebih dahulu. Meskipun tempat itu agak tersembunyi, ucap Ling Qingzu. Lin Dong mengangguk lagi. Saat dia ingin mengatakan sesuatu, matanya tiba-tiba fokus pada titik tertentu di kejauhan. Fluktuasi yang sangat keras dan liar, terpancar keluar dari tempat lain. Apakah itu? Gumam Lin Dong.
Samar-samar menyipitkan matanya, Lindong melihat asal-usul fluktuasi liar dan keras itu, ternyata itu adalah iblis yang sangat besar. Saat ini, ada sesosok yang mengambang di udara sebelum iblis itu. Serangan yang sangat cepat dan ganas mengalir ke arah iblis seperti hujan badai, benar-benar menekannya sampai tidak mampu bergerak 1 inci pun. Kekuatan seperti itu, gumam Lindong. Setelah melihat adegan ini dimainkan, keheranan melintas melewati mata Lindong. Iblis ini memiliki kekuatan dari 9 tingkat Yuan Nirvana, namun orang itu secara penuh dapat menekannya. Dari kelihatannya, kekuatan sosok itu seharusnya telah mencapai puncak tahap 9 Yuan Nirvana, gumam Lindong. Itu adalah pencari harta karun, yang telah datang ke daerah yang lebih dalam di wilayah iblis unik. Ayo pergi, jangan berbicara dengannya. Sangat tabu melakukannya di tempat ini, ucap Ling Qingzu sambil menggambarkan situasi dari kejauhan. Lindong mengangguk. Tanpa mengurangi kecepatan mereka berdua mengambil jalan memutar dan pergi melalui sekitaran medan perang yang jauh. Bang! Di saat mereka mengambil jalan memutar, iblis itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Iblis itu telah dibunuh oleh seorang pria parubaya dengan rambut merah. Tatapannya dipenuhi dengan kewaspadaan, saat dia berbalik ke arah Lindong dan Ling Qingzu. Setelah itu, pria parubaya itu menggali benda dari tubuh iblis, dan dengan cepat menyembunyikannya sebelum bergegas mundur. Kewaspadaannya luar biasa, gumam Lindong. Setelah melihat reaksi pria itu, Lindong samar-samar tersenyum di permukaan, sementara dia diam-diam berubah agak serius. Pria yang baru saja mundur memiliki aura jahat. Itu sangat jelas, bahwa dia adalah pria yang terus hidup di ujung pisau. Orang seperti itu adalah yang paling sulit dihadapi. Jika semua pencari harta karun di daerah yang lebih dalam dari daerah iblis unik ini memiliki sifat yang sama, itu akan benar-benar membuat Lindong merasa pusing jika berkonflik dengannya. Keduanya saling memandang. Keduanya bisa merasakan kekejaman di mata pihak lain. Dengan bergesernya tubuh mereka meningkatkan kecepatan mereka dan melesat menuju kejauhan. Meskipun tujuan mereka hanya setengah hari jauhnya, mereka bertemu beberapa iblis di sepanjang jalan. Pada saat mereka berdua telah tiba di tujuan mereka, itu sudah melewati setengah hari. Ini adalah tempatnya, ucap Ling Qingzu sambil mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan menunjuk ke arah pegunungan yang muncul dari dalam kegelapan. Dia yang biasanya mulia dan menyendiri, diam-diam melepaskan napas lega. Saat Lindong mendongak, Lindong nyaris tidak bisa melihat pegunungan dengan samar di balik kegelapan. Dari kejauhan, itu tampak seperti binatang hitam pekat kuno, yang sedang merayap di tanah. Seseorang bisa dengan samar mendengar raungan iblis yang brutal, yang terdengar dari dalam pegunungan. Ayo pergi, ucap Lindong sambil tersenyum. Sembunyikan kehadiranmu sebisa mungkin, ada cukup banyak iblis di sini. Jika kita dikepung, kita hanya bisa melarikan diri. Ucap Ling Qingzu. Tenang saja, balas Lindong. Setelah melihat Lindong baru saja mengangguk, Ling Qingzu menghembuskan napas dengan lembut. Teratai hijau di bawah kakinya mulai menghilang, sebelum cahaya Yuan Power kembali masuk ke tubuhnya. Setelah melakukan ini, mereka berdua diam-diam menuju ke arah pegunungan raksasa. Karena takut mengganggu iblis di dalam pegunungan, mereka berdua secara substansial menurunkan kecepatan mereka. Suara deru di telinga yang penuh dengan kebrutalan, akan muncul dari berbagai lokasi dari waktu ke waktu. Lindong mengikuti setengah langkah di belakang Ling Qingzu. Energi mentalnya sudah sepenuhnya dilepaskan, ketika dia mencoba melacak jejak aktivitas dalam kegelapan di sekitarnya. Hati-hati, ucap Lindong. Tiba-tiba energi mentalnya menyebar secara bergelombang. Mata Lindong terfokus ketika dia tiba-tiba meraih pergelangan tangan Ling Qingzu, sementara tatapannya terkunci ke tempat tertentu di depannya. Panter hitam pekat dengan sayap, diam-diam berada di tanah. Dari kejauhan, itu tampak seperti batu hitam. Dengan bantuan energi iblis yang meliputi seluruh wilayah iblis unik, iblis-iblis ini ternyata mampu menyembunyikan diri mereka dengan sempurna. Sehingga Ling Qingzu tidak dapat merasakan panter itu sebelumnya. Iya, Ling Qingzu sedikit mengangguk. Dalam lingkungan yang kehitaman, sepasang mata yang cerah dan jernih menatap Lindong. Melihat tatapannya, dia tersenyum dan melepaskan tangannya, sebelum tampaknya berbicara pada dirinya sendiri. Sensasi yang menyenangkan, gumam Lindong. Meskipun suara Lindong sangat lembut, suara itu dapat mengalir ke telinga Ling Qingzu. Jejak rasa malu dan marah langsung melintas di matanya. Selanjutnya, dia menarik napas dengan lembut dan dadanya naik turun. Mengabaikan sosok Lindong, lalu dia melanjutkan perjalanannya, membuat jalan memutar di sekitar iblis bersayap, saat dia melesat lebih dalam ke pegunungan. Saat Lindong menatap sosok cantik yang tampak sangat anggun dan memikat di langit yang gelap, dia tidak bisa menahan tawa pahit. Biasanya, itu masih bisa dikelola.
Namun setiap kali dia melihat wajah Ling Qingzu yang mulia namun dingin, dia tidak bisa menahan keinginan untuk mengatakan sesuatu yang akan membuatnya melanggar fasad itu. Pikiran ini memiliki kecenderungan agak jahat, pikir Lin Dong. Di saat dia tertawa getir, Lin Dong dengan cepat menyusul Ling Qingzu sekali lagi. Mereka berdua dengan hati-hati melakukan perjalanan di dalam pegunungan, dan mengambil rute yang cukup aneh. Setelah sekitar setengah jam, langit gelap di depan mereka tiba-tiba terlihat agak lebih terang, ketika sebuah lembah muncul dalam pemandangan mereka. Lin Dong bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat tak terbatas yang berasal dari lembah. Seperti hantu, keduanya terbang menuju dinding tebing lembah. Dari sana, mereka melihat ke lembah dan melihat sebuah kolam berkilau dengan cahaya pelangi di kedalaman lembah, menyebabkan seluruh lembah tampak sangat indah dan megah di bawah penerangannya. Itu adalah kolam surgawi kemurnian tertinggi, ucap Ling Qingzu. Ling Qingzu menatap kolam pelangi, senyum indah akhirnya muncul di wajahnya. Dari atas lembah, Lin Dong menatap ke lembah sebelum fokus pada kolam pelangi. Ketakjuban muncul di matanya, itu sangat jelas, karena dia tidak pernah membayangkan, bahwa sebenarnya akan ada energi murni di dalam energi iblis yang memenuhi daerah iblis unik. Telah dikatakan, bahwa seorang praktisi yang kuat dari zaman kuno telah meninggal di sini. Tulang praktisi itu tenggelam ke tanah, dan mencegah gangguan energi iblis. Pada saat yang sama, kolam surga kemurnian tertinggi ini terbentuk, ucap Ling Qingzu. Suara lembut Ling Qingzu terdengar dari samping. Ada iblis yang menjaga tempat ini, dan iblis itu sangat kuat. Tambahnya, saat dia mengalihkan pandangannya ke arah depan kolam surgawi kemurnian tertinggi, di tanah yang gelap, ada seekor ular monster hitam raksasa. Ular ini memiliki 3 kepala, dan taringnya yang tajam dan panjang berkilau dengan kilatan dingin. Air liur menetes dari mulutnya, dan dapat merusak batu di bawah mereka. Dari tubuh ular monster berkepala 3 itu, Lin Dong bisa merasakan fluktuasi energi yang sangat jahat. Menurut perkiraannya, kekuatan ular monster ini mungkin tidak sedikit lebih lemah dari Lei Qian, yang berada di tahap setengah langkah kehidupan misterius. Hal ini agak sulit untuk ditangani. Namun jika diambil dari sisi baiknya, iblis-iblis ini tidak pandai, dan hanya tahu cara berburu dan membunuh secara naluriah. Ini membuatnya mudah untuk memikat mereka. Lin Dong bergumam. Ya, Ling Qingzu mengangguk. Dia tahu, bahwa berselisih dengan iblis yang tidak takut mati, hanya akan menimbulkan masalah. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, itu tidak akan pernah menyerah. Dengan lambaian lengan bajunya, mayat iblis muncul dalam sekejap. Saat dia hendak mengendalikannya untuk memancing ular monster di lembah, dia tiba-tiba mengerutkan keningnya dan melirik ke kegelapan di belakangnya dari sudut matanya. "Ada apa?" tanya Ling Qingzu. "Tidak apa-apa," jawab Lin Dong. Setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, Lin Dong menggelengkan kepalanya. Dengan pikirannya, mayat iblis itu melesat keluar. Sebuah tinju meledak ke depan, membawa kekuatan yang cepat dan ganas, saat menabrak tubuh ular monster dengan keras. Bang! Suara yang dalam terdengar. Ular monster yang awalnya berhibernasi, tiba-tiba membuka mata merahnya, sebelum desis marah muncul dari 3 kepala ular. Setelah itu, sinar hitam cahaya yang berisi aura korosi yang kuat, segera ditembakkan ke arah mayat iblis. Mayat iblis berkelit di udara, dan benar-benar menghindari serangan sinar hitam, kemudian berbalik, mayat iblis mulai melarikan diri dari lembah. Mendesis. Menanggapi mayat iblis yang ingin melarikan diri, ular monster itu meraung marah ke langit, itu sangat jelas, bahwa binatang iblis itu tidak cukup cerdas untuk berpikir. Langsung mengandalkan kemarahan nalurinya, iblis itu melambaikan ekornya dan mengejar mayat iblis dalam sekejap. Suara gemuruh cepat bergema dari lembah, sebelum menghilang di kejauhan. "Sudah beres," gumam Lin Dong. Setelah melihat ini, Lin Dong tersenyum dan bertepuk tangan. Menganggukkan kepalanya ke arah Ling Qingzu, keduanya melanjutkan ke depan dan turun ke tepi kolam surgawi kemurnian tertinggi. Saat membungkuk, Ling Qingzu mengulurkan tangannya ke dalam air. Saat dia merasakan energi khusus yang meresap ke dalam air, ekspresi gembira melintas di wajahnya. "Bisakah kamu membantu aku, untuk menjaga pintu masuk lembah dalam beberapa waktu?" tanya Ling Qingzu. Mengangkat kepalanya, ekspresi malu-malu dari seorang gadis halus, melintas melewati mata yang jernih dan murni itu. Baiklah, jawab Lin Dong setelah melongo. Setelah memahami alasannya, Lin Dong tertawa kering sebelum berbalik dan pergi. Saat dia menyaksikan sosok Lin Dong yang pergi, Ling Qingzu menghela nafas lega. Dia melepaskan cadarnya, dan di saat dia baru saja akan melepaskan pakaiannya dan memasuki kolam, sebuah tangan tiba-tiba menjulur dari belakangnya, mencegahnya untuk melanjutkan. "Kamu," ucap Ling Qingzu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini menyebabkan Ling Qingzu menjadi khawatir. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya, dan melihat Lin Dong yang telah berputar-putar dan kembali.
Seketika, cemberut marah muncul di wajahnya yang cantik. Kami sepertinya telah menjadi sasaran, ucap Lindong. Tanpa menunggu Ling Qingzu melampiaskan amarahnya, Lindong perlahan berkata. Matanya terfokus pada kegelapan di luar lembah. Apa? Balas Ling Qingzu. Setelah mendengar kata-kata ini, Ling Qingzu segera merajut alisnya. Kilatan dingin yang tidak jelas, mulai mengalir dari dalam matanya. Setelah diam-diam mengikuti kita begitu lama, seharusnya sudah waktunya bagi kalian berdua untuk mengungkapkan diri kalian kan, ucap Lindong. Saat dia menatap kegelapan di kejauhan, Lindong berkata dengan suara yang dalam. Pada awalnya dia memang sudah merasakan, bahwa ada sesuatu yang salah. Perasaan ini sangat aneh, sampai ke titik di mana ia menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Namun tepat saat Ling Qingzu hendak melepas pakaiannya dan memasuki kolam, dia akhirnya bisa merasakan kehadiran yang sangat samar di kegelapan yang jauh. Karena kamu tidak ingin mengungkapkan dirimu, aku hanya bisa memaksamu keluar, ucap Lindong. Lindong menatap kegelapan yang masih damai di depannya, saat kilatan dingin melintas di matanya. Lindong menekukan telapak tangannya, cahaya hijau mengembun untuk membentuk dua sisik tajam, yang berubah menjadi kilatan hijau saat mereka meletus dengan eksplosif. Dentang-dentang, sisik-sisik itu menembus kegelapan, dan suara dering yang jernih terdengar. Percikan meletus, saat dedaunan hutan gelap bergetar. Detik berikutnya, dua tokoh melesat di bawah tatapan dingin Lindong dan Ling Qingzu. Hahaha, bocah ini cukup tajam, balas sosok itu. Di pintu masuk lembah, kedua pria itu melihat ke bawah dan berkata dengan senyum aneh. Tatapan Lindong berubah sangat suram saat dia menatap kedua pria di depannya. Keduanya mengenakan jubah hitam, sementara penampilan mereka memiliki beberapa kesamaan. Tampaknya mereka adalah saudara kandung. Penampilan kedua pria itu tidak buruk, namun sepasang mata panjang dan sipit itu, terus-menerus berkeliaran di sekitar tubuh memikat Ling Qingzu. Senyum yang muncul di wajah mereka menambah jejak ketidaksenonohan pada mereka. Wanita yang sangat cantik. Jumlah gadis yang kita lihat terlalu banyak untuk dihitung, namun yang ini adalah yang terbaik. Tatapan serakah dari salah satu pria itu, bertumpu pada wajah Ling Qingzu yang sangat dingin, sebelum berkata dengan sangat bernafsu. Kami awalnya merasakan fluktuasi energi di tempat ini. Kami tidak pernah membayangkan, bahwa kami akan mendapatkan tuaian seperti itu, ucap pria satunya menambahkan dengan seringai aneh di wajahnya. Mata Lindong dipenuhi dengan kegelapan, saat dia melihat ke arah dua pria yang agak menjijikkan. Fluktuasi yang memancar keluar dari tubuh mereka, itu menunjukkan kepadanya, bahwa mereka adalah para ahli yang setengah langkah ke tahap kehidupan misterius. Ini berarti, bahwa mereka tidak kalah dengan Lei Qian. Namun ini tidak menimbulkan sedikit pun rasa takut darinya, yang membuatnya menatap mereka dengan niat dingin di matanya. Suara dingin yang menyeramkan perlahan terdengar dari mulutnya. Jika kamu tidak ingin mati, enyahlah, ucap Lindong. Di atas dinding lembah, dua lelaki berjubah hitam dengan samar menyipitkan mata mereka, ketika niat jahat muncul dari mereka. Mereka memelototi Lindong dengan cara yang mengerikan dan menyeringai. Seorang bocah nakal di 8 panggung Yuan Nirvana, sebenarnya berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan kami. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi ini, jawab pria itu. Nona cantik, bocah ini tidak bisa melindungimu hanya dengan sedikit kemampuan itu. Mengapa tidak mengikuti kami? Pada saat itu, kamu dapat menikmati kolam surga kemurnian tertinggi juga, hahaha, ucap pria satunya lagi. Mendengar ejekan sembrono dari kedua pria itu, wajah cantik Ling Qingzu berubah sedingin es. Namun ini hanya menambah rasa gatal di hati kedua pria tersebut. Kamu sebaiknya mulai mengobati lukamu. Kolam surga kemurnian tertinggi hanya akan muncul dalam waktu terbatas. Biarkan aku berurusan dengan mereka berdua, ucap Lindong sambil memiringkan kepalanya. Lindong melihat ke arah Ling Qingzu yang membeku. Senyum yang diperindah dengan aura membunuh, muncul di wajahnya. Aura pembunuh ini sangat tebal. Lindong sendiri juga tidak tahu, mengapa dia tidak bisa menahan diri, untuk memancarkan aura pembunuhan seperti itu. Namun rasionalitasnya mengatakan kepadanya, bahwa dia tidak ingin membiarkan salah satu dari dua orang ini pergi. Ternyata kedua pria ini adalah yang bersaudara, yang cukup terkenal di wilayah iblis unik. Yang di sebelah kiri adalah yang lebih tua, Yang Zan, sedangkan yang lainnya, adalah yang lebih muda, Yang Wei. Mereka adalah para ahli yang telah melangkah setengah langkah ke tahap kehidupan misterius, telah dikatakan bahwa, mereka adalah individu yang sangat kejam dan biadab, dengan karakter yang alami dan bersemangat. Mereka sebelumnya berada dalam daftar buronan beberapa sekte super, namun mereka bersembunyi di dalam wilayah iblis unik. Bahkan sekte-sekte super itu agak tidak berdaya, dan tidak bisa melakukan apa-apa tentang mereka. Akankah kita melawan mereka bersama? Ling Qingzu ragu-ragu untuk sementara waktu, sebelum bertanya pada Lindong.
Kekuatan kedua pria ini tidak kalah dengan Lei Qian. Jika hanya Lindong, itu akan cukup berat baginya untuk berurusan dengan mereka, pikir Ling Qingzu. Kami tidak punya waktu untuk menunggu di sini selama sebulan lagi. Jawab Lindong sambil tersenyum. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, kolam surgawi kemurnian tertinggi hanya akan muncul pada bulan berikutnya. Karena kompetisi sekte besar, itu sangat jelas bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini dan menunggu. Baiklah, kamu hati-hati ya, aku akan menyelesaikan secepat mungkin, ucap Lindong. Setelah mendengar jawaban Lindong, Ling Qingzu masih ragu. Segera setelah itu, dia dengan lembut menggigit bibirnya dan mengangguk pada Lindong. Tubuhnya bergerak dan dia memasuki kolam surgawi kemurnian tertinggi. Sosoknya yang indah berenang menuju ke kedalaman kolam surga. Pada saat berikutnya, gaun putihnya melayang. Saat dia menyaksikan Ling Qingzu memasuki kolam surga kemurnian tertinggi, senyum di wajah Lindong perlahan-lahan mundur. Mata hitam pekatnya sangat dingin, saat bergeser dan mengunci kedua pria di tepi tebing. Hahaha, jangan berendam terlalu cepat nona cantik, kami akan menemanimu sebentar lagi, ucap yang bersaudara. Kedua yang bersaudara itu memandangi riak-riak yang muncul di permukaan Supreme Celestial Pond dengan tatapan berapi-api, sementara nafsu birahi di mata mereka mulai semakin panas. Dasar mesum, kalian berdua akan aku kirim ke neraka, ucap Lindong. Tubuh Lindong perlahan melayang di udara. Segera setelah itu, seringai jahat muncul dari sudut mulutnya. Dengan mengepalkan tinjunya, kuali seukuran telapak tangan merah muncul dalam sekejap. Itu sangat jelas, bahwa kedua pria itu benar-benar membangunkan niat membunuh dalam hati Lindong. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.